Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Widya Fitri, mahasiswi Universitas Islam Riau, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM 176210759. Yang saya hormati Ibu Dr. Haja Erni MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Seminar Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini Ibu akan melihat video saya. Semoga Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Proposal penelitian saya berjudul Kesantunan Tuturan dalam kolom komentar akun Instagram Anies Baswedan. Baik, di sini di dalam bab 1 saya akan membahas ada 5 kategori, yaitu yang pertama 1.1 latar belakang dan rumusan masalah, 1.2 yaitu tujuan penelitian, 1.3 ruang lingkup penelitian, 1.4 pembatasan masalah, dan 1.5 penjelasan istilah. Nah, di sini saya akan membahas tentang fenomena kesantunan tuturan dalam kolom komentar Anies Baswedan. Baik, di sini saya sebagai peneliti ingin meneliti kesantunan tuturan dalam kolom komentar akun Instagram Anies Baswedan. Nah, mengapa di sini saya ingin mengkaji penelitian ini? Karena pada zaman saat ini, seseorang bisa berkomunikasi dengan sesuka hatinya, baik dengan menggunakan tutur kata yang sedemikian rupa, baik itu penggunaan bahasa yang tidak santun dan yang santun. Di dalam penggunaan bahasa di sini, kita sebagai pengguna media sosial atau sosial media, di sini kita ditantang oleh teknologi. Mengapa demikian? Karena kita dipacu oleh teknologi yang semakin canggih. Kecanggihan tersebut membuat kita lupa akan tata krama ataupun etika dalam menggunakan media sosial. Nah, itulah mengapa peneliti ingin mengkaji penelitian ini, karena kesantunan tuturan dalam memberikan komentar untuk saat ini sangat minim sekali. Baik, itulah peneliti ingin mengkaji masalah yang akan diteliti pada penelitian proposal kali ini. Kita bahas 1.1 yaitu latar belakang masalah. Nah, di sini kita akan membahas ataupun peneliti akan membahas tentang fenomena yang terjadi saat ini, yaitu fenomena sosial media. Sosial media di sini yaitu banyaknya pengguna yang menggunakan media sosial namun tidak memperhatikan etika ataupun cara berkomunikasinya. Nah, di sini saya akan membahas tentang ketidaksantunan seorang netizen ataupun kumpulan netizen dalam memberikan komentar di dalam kolom komentar akun Instagram milik Anies Baswedan. Nah, di sini rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah menentukan peringkat skala kesantunan list dalam sebuah tuturan netizen pada kolom komentar akun Instagram Anies Baswedan. Baik, di dalam latar belakang di sini saya akan singgung sedikit bagaimana fenomena yang terjadi saat ini, terutama di dalam media sosial ataupun yang biasa kita bilang ataupun sebut sosial media. Nah, di dalam sosial media di sini kita ditantang untuk bisa ataupun untuk mengetahui apa saja yang terjadi saat ini. Nah, akibat kemudahan kita dalam berkomunikasi, memberikan pendapat, seseorang lupa akan etikanya di dalam menggunakan sosial media. Jadi tidak bisa kita pungkiri lagi bahwasanya sosial media di sini yaitu suatu wadah untuk kita untuk berkomunikasi dengan sesama, baik dimanapun mereka berada, itulah untuk mempermudah kita. Namun di dalam penelitian ini ada sebuah kejanggalan mengapa saya ingin meneliti kesantunan sekarang makin pudar oleh teknologi. Kemudahan di dalam menggunakan ataupun memberikan pendapat sekarang
dipergunakan untuk membuli atau untuk mencela orang yang tidak kita sukai. Itulah mengapa fenomena saat ini memberikan komentar tajam, memberikan kritik yang tajam. Itulah kita sebagai pengguna media sosial tentu harus bisa menggunakan media sosial dengan sebaik mungkin. Dunia kita saat ini dijajah oleh teknologi yang semakin maju dan semakin pesat. Namun, kita sebagai pengguna sosial media harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Nah, dengan mengapa kita harus menggunakan sebaik mungkin? Karena itu akan memacu kita untuk lebih maju. Baik, di sini di era reformasi ini, kebebasan dalam memberikan pendapat sangat mudah. Bahkan walaupun sudah diatur oleh undang-undang, namun fenomena yang terjadi saat ini, orang meniadakan ataupun melupakan bahwasanya di dalam memberikan pendapat ataupun komentar tersebut harus adanya sebuah etika ataupun kesantunan di dalam memberikan pendapat tersebut. Nah, itulah mengapa peneliti ingin mengkaji proposal penelitian ini yang berjudul Kesantunan Tuturan dalam Kolom Komentar Akun Instagram Anies Baswedan. Baik, di sini akan kemudian adapun tujuan masalah di sini yaitu peneliti mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasi data peringkat skala kesantunan list dalam sebuah tuturan netizen pada kolom komentar akun Instagram Anies Baswedan. Baik, di sini ada 1.3 ruang lingkup penelitiannya. Di sini terbagi atas 5 pembagian, yakni pada skala kesantunan list di sini terbagi atas 5. Yang pertama ada kesantunan list yang keuntungan dan kerugian, kemudian skala pilihan. Yang ketiga skala ketidaklangsungan. Yang keempat skala keotoritasan dan yang keempat yaitu skala jarak sosial. Nah, di sini 1.4-nya yaitu pembatasan masalah. Di dalam penelitian ini yaitu banyaknya pembagian tentang kesantunan. Namun di sini penulis ataupun peneliti hanya membahas tentang skala kesantunan list saja, yaitu gunanya untuk mengetahui peringkat kesantunan tuturan netizen pada kolom komentar akun Instagram milik Anies Baswedan. Nah, di sini yaitu adapun penjelasan istilahnya. Penulis menjelaskan kata operasional istilah-istilah yang relevan pada masalah pokok penelitian ini yang berjudul Kesantunan Tuturan dalam kolom komentar akun Instagram Anies Baswedan. Nah, jadi di dalam skala list di sini itu menjelaskan bahwasanya ada 5 pembagian yang perlu kita ketahui di dalam bertutur kata. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka di sini terbagi atas 2 bagian, yaitu 1 anggapan dasar dan 2.2 yaitu teori. Baik, di sini di 2.1 anggapan dasar. Anggapan dasar penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pada hakikatnya, pada penelitian yang berusaha mengamati, memahami dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman makna. Maksudnya di sini yaitu penulis akan menjelaskan makna yang tersirat di dalam sebuah komentar tersebut. Dalam penelitian ini, penulis juga mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasi data dengan menentukan peringkat kesantunan sebuah tuturan netizen yang terdapat pada kolom komentar akun Instagram Anies Baswedan ini. Selanjutnya, teori yang digunakan di sini ada 4, yaitu bahasa, pragmatik, kesantunan berbahasa, dan prinsip kesantunan. Baik, di sini saya akan membahas sedikit pembahasan tentang teori, yakni pertama yaitu tentang bahasa. Bahasa di sini yaitu suatu cara untuk seseorang berbahasa ataupun menggunakan bahasa sebagai penutur untuk komunikasi. Kemudian pragmatik. Pragmatik di sini dijelaskan bahwasanya suatu kajian ilmu bahasa yang dimana di dalamnya membahas tentang makna. Kemudian
selanjutnya kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa di sini itu tata cara seseorang menggunakan bahasanya ataupun bagaimana seseorang menggunakan bahasa dengan sebaik mungkin. Selanjutnya di dalam prinsip kesantunan berbahasa di sini ada terbagi atas 3 bagian, yaitu pertama ada skala kesantunan Leach, yang kedua skala kesantunan menurut Brown and Levison, yang ketiga yaitu kesantunan menurut Robin Lakoff. Nah, di sini penulis hanya menggunakan teori skala kesantunan Leach saja. Baik, selanjutnya kita beralih ke bab 3, yaitu metode penelitian. Di dalam metode penelitian di sini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, 3.1 metode penelitiannya, yang kedua data dan sumber data, yang ketiga teknik pengumpulan data, dan yang keempat yaitu teknik analisis data. Baik, di sini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu 3.1 metode penelitian. Di dalam metode penelitian di sini saya menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang dimana penelitian di sini gunanya untuk mengetahui ataupun menganalisis suatu makna yang akan dikerjakan ataupun dianalisis. Selanjutnya 3.2 yaitu data dan sumber data. Di dalam data dan sumber data di sini penulis juga membaca dan menyimak tuturan yang ada di dalam kolom komentar akun Instagram Anies Baswedan dengan menggunakan handphone. Sumber data yang saya gunakan di sini itu kajian pustaka sebagai referensi penelitian. Selanjutnya di sini 3.3-nya teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik simak bebas libat cakap, yaitu dengan teknik tidak melibatkan penulis dalam tuturan. Maksudnya di sini peserta saya tidak ikut serta di dalam memberikan komentar. Saya hanya membaca dan mengamati komentar-komentar yang ada di dalam akun Instagram milik Bapak Anies Baswedan dan kemudian dijadikan sebagai dokumentasi untuk teknik analisis datanya. Selanjutnya 3.3 yaitu teknik analisis data, yaitu di dalam teknik analisis data di sini saya akan melakukan yang pertama, penulis membaca dan menyimak tuturan pada kolom komentar akun Instagram dengan menggunakan handphone. Yang kedua, penulis melaksanakan perekaman data dengan screenshot sebagai alat bantu. Yang ketiga, seluruh data yang direkam atau di screenshot kemudian ditranskrip dan diketik menggunakan komputer. Yang keempat, data yang sudah terkumpul kemudian diberi kode data sesuai dengan waktu perekaman yang dilakukan. Dan yang kelima, data yang sudah diberi kode tersebut dikelompokkan berdasarkan skala kesantunan Leach. Kemudian yang keenam yaitu seluruh data yang sudah diberi kode kemudian disimpan dalam flash disk. Nah, itulah teknik analisis datanya. Baik, sekian hasil presentasi seminar proposal saya. Lebih kurang saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.